Yo, halo guys, balik lagi ke PC Kentang dan buat yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya kita sudah pernah ngebahas taekwondo, muay thai, ninja, dan juga karate. Dan kali ini kita akan ngebahas 10 karakter yang menggunakan bela diri capoeira. Capoeira adalah olahraga bela diri yang dikembangkan oleh budak Afrika di Brazil pada sekitar tahun 1500-an. Gerakan dalam capoeira menggabungkan antara tarian dengan bela diri yang menitik beratkan dengan tendangan, membuatnya sangat menarik untuk dilihat pertarungannya, termasuk di dunia game fighting. Jadi siapa saja top 10 karakter game fighting yang menggunakan bela diri capoeira? Ini dia ulasannya. Di peringkat 10 ada Ghost Kick. Dia adalah karakter dari game Martial Master. Ghost Kick memiliki nama asli Hong Yan Yan dari Once Upon a Time China 3. Ini film Wong Fei Hung kalau ada yang tahu. Dia adalah tukang becak yang bertarung dengan kakinya. Dulu itu dia orang kaya terus jatuh miskin karena main judi. Kayak main slot gitu. Sebenarnya dia nggak capoeira banget, lebih kayak taekwondo campur capoeira. Kita bisa lihat beberapa gerakan capoeira darinya. Dia bergerak dengan sangat cepat dan bisa melakukan combo tanpa henti. Dan semua serangannya merupakan tendangan akrobat yang luar biasa. Di posisi ke-9 ada Tiger Jackson. Tiger pertama kali muncul pada game Tekken 3 sebagai alternatif kostum dari karakter Eddie Gordo. Dia adalah pria misterius yang memasuki turnamen Tekken dengan tampilan ala-ala disco jadul gitu. Dia adalah penari yang berjiwa bebas. Namun sayangnya dia nggak punya story khusus bahkan di Tekken Tag 2. Dia cuma punya ending joget-joget nggak jelas gitu ala-ala TikTok. Asli random banget. Gerakannya sama persis dengan dua karakter yang akan kita bahas nanti. Jadi kita skip dulu tentang gaya bertarung karakter yang satu ini. Di posisi ke-8 ada Richard Meyer. Dia adalah karakter pertama di dunia yang menggunakan bela diri capoeira. Dia muncul pada game Fatal Fury pertama sebagai NPC dan dia baru bisa dimainin di King of Fighter Maximum Impact. Richard adalah pria yang sangat ramah di mana dia adalah seorang bartender di Pau Pau Cafe. Meskipun demikian, dia membenci orang-orang yang ribut di kafenya karena mabuk. Dia adalah pria besar berotot, meskipun gerakannya cukup lambat, tapi dia karakter yang punya serangan yang variatif dan sangat kuat. Gak cuma itu, dia termasuk karakter yang cukup mudah dikuasai jurus-jurusnya, kecuali super move-nya. Coba lu lihat. Nah, ini move special attack-nya dia. Nah ini, super move yang level 3-nya. Apa-apaan anjir nyusahin auto keriting tangan lu. Tapi meskipun demikian, dia karakter yang cocok dimainkan bahkan untuk pemula. Di posisi ke-7 ada Soire Meira. Lanjut lagi ke King of Fighter Maximum Impact. Dia adalah tokoh utama dari King of Fighter seri ini. Pada usia 3 tahun, dia kehilangan orang tuanya guys. Dia tinggal di panti asuhan dan saat berusia 14 tahun, dia kabur dari panti asuhan bersama dengan saudaranya Alba Meira. Setelah mengalahkan bos terakhir Jivatma, otaknya dia tuh dipengaruhi oleh Jivatma dan Jivatma menghancurkan gedung bersama dengan Soire Meira di sana. Terus dia mau cut guys. Jiwanya pun bersatu dengan kembarannya Alba Meira. Soire adalah karakter yang ceria, murah hati, dan penuh semangat. Meskipun dia juga adalah karakter yang pemarah. Dia bertarung menggunakan capoeira dan kekuatan angin. Berbeda dengan Richard Meyer, gerakan dia lebih cepat dan lebih mudah dikuasai termasuk jurus supernya, nggak bikin tangan keriting kayak tadi. Kombonya beruntun dan bisa digabungin dengan special attack dengan banyak variasi. Sedikit informasi, gerakan basic dari Soire berasal dari Richard Meyer yang dimodifikasi dan semua jurus-jurusnya ditulis dengan bahasa Jerman. Di posisi ke-6 ada Bob Wilson. Dia adalah karakter yang muncul pada game Fatal Fury 3.
Dia bertarung menggabungkan antara tarian dengan capoeiranya. Bob memilih capoeira karena dia yakin kalau bela diri itu adalah bela diri terkuat di dunia. Yakin bos. Dia adalah murid dari Richard Mayer dan juga membantu Richard menjalankan kafenya di Pow Pow Cafe. Di dalam game, dia memiliki lebih banyak gerakan daripada Richard Mayer. Dia bertarung dengan tendangan akrobat yang mendominasi serangannya dan tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan gurunya. Gerakannya super cepat, kombonya juga banyak, terutama sama tendangan helikopternya. Wah, panas itu kepala. Di posisi kelima ada Momoko. Dia adalah karakter dari game King of Fighter. Dia bertarung dengan kekuatan psikis dan capoeira. Sebenarnya dia muncul karena di game King of Fighter tim Psycho Soldier ada karakter yang tua sendiri, yaitu Jin Jensai. Supaya terkesan tim yang isinya anak muda semua, akhirnya Momoko dimasukin ke dalam tim ini. Dia adalah salah satu bocah di bawah umur yang masuk turnamen King of Fighter setelah Bao di King of Fighter 98. Jujur gue lebih suka dia ketimbang Bao karena lebih unyu aja, meskipun Bao sendiri itu jauh lebih kuat daripada dia. Dia adalah anak yang super optimis, super unyu, dan suka eksplorasi hal-hal baru, kayak bocah SD gitu. Padahal dia seumuran anak SMA. Dia paling kesel kalau ada orang yang gak percaya kalau dia tuh anak SMA. Ya iyalah, badan sama kelakuannya dia kayak bocah. Momoko bertarung dengan capoeira basic. Meskipun kombonya banyak, bisa dibilang gerakannya itu cukup lambat. Malah jurus super terkuatnya dia itu kayak laser tenaga dalam gitu. Jadi gak ada capoeiranya sama sekali. Meskipun semua special attack-nya mayoritas dari capoeira. Di posisi keempat ada Zarina. Dia adalah karakter yang baru muncul di game King of Fighter 14. Dia adalah wanita periang dan tidak pernah bertarung dengan trikotor untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti Nelson atau Hattori. Di sini dia berjuang untuk melindungi tempat tinggalnya dan sahabatnya Chocho, yaitu burung yang spesiesnya sudah terancam punah. Dia bertarung dengan gabungan antara tarian samba dengan capoeira. Dia punya kekuatan untuk mengendalikan bunga. Pada jurus terkuatnya, dia bisa membuat badai bunga dan membanting musuhnya. Zarina memiliki serangan yang sangat banyak dari semua seri game di SNK. Dia punya serangan yang bisa diulang berkali-kali sampai super barnya habis. Sayangnya karakter ini belum muncul lagi di King of Fighter 15, padahal dia punya gerakan dan jurus yang kuat dan mudah dipelajari bagi pemain baru. Di posisi ketiga ada Christy Monteiro. Dia adalah karakter yang muncul pada Tekken 4 yang menggantikan posisi Eddie Gordo. Dia adalah cucu dari Master Capoeira yang juga mengajari Eddie Gordo. Christy adalah karakter yang sangat agresif dan sifatnya riang dan juga ramah. Dia memasuki Tekken untuk mencari rekannya yaitu Eddie Gordo. Di sana dia masuk turnamen juga untuk mendapatkan hadiah dan menggunakannya untuk mengobati kakinya yang sakit keras. Sayangnya dia kalah dalam turnamen, namun tanpa pengetahuan Christy, Eddie melobi dengan pemenang turnamen Tekken yaitu Jin Kazama, agar dia bisa mendapatkan kerjasama dengan pasukan Tekken supaya dia bisa mendapatkan imbalan perawatan medis untuk kakeknya Christy. Tapi di Tekken 6, di ending Christy, kita bisa lihat kakeknya Christy mokat guys. Meskipun dia marah sama Eddie yang tiba-tiba ngilang terus balik lagi tahu-tahu kakeknya udah mokat. Dia tahu kalau Eddie seperti itu untuk membantu penyembuhan kakeknya. Sama, untuk cara bertarung kita skip dulu karena dia sama persis dengan karakter yang mau kita bahas nanti. Jadi kita skip aja dulu. Di posisi kedua ada Elena. Elena adalah karakter yang pertama kali muncul di game Street Fighter 3. Sama seperti karakter lain dengan bela diri capoeira, dia adalah karakter yang sangat riang, ceria, dan kelewat ceria malah. Dia bisa melihat hati seseorang, entah itu orang baik atau enggak. Dia orang asli Afrika yang pindah ke Jepang untuk sekolah di sana. Jadi dia itu ceritanya anak SMA guys. Ada sedikit fakta. Dalam pembuatan karakternya, pertama Elena itu mau dibuat jadi karakter laki-laki guys.
Mengingat mayoritas karakter capoeira waktu itu ya laki-laki ya dari Brazil gitu. Karena waktu Elena ini muncul, belum ada karakter yang namanya Momoko, Christy, apalagi Zarina. Jadi pihak Capcom bikin karakter capoeira dari perempuan. Dan jadilah Elena ini. Bahkan dia berasal dari Afrika gitu, nggak dari Brazil. Ya, kalau mau beda ya jangan nanggung kayak gitu. Di antara semua game dua dimensi, karakter Elena yang paling kompleks dalam gerakan capoeira. Dia memiliki banyak gerakan dasar sampai yang expert dalam bela diri capoeira. Dan termasuk dalam karakter top tiers di game Street Fighter dengan kakinya yang panjang dan gerakannya yang super cepat, dia bisa mengalahkan musuh dengan sangat mudah. Nggak tanggung-tanggung dia punya skill healing. Ini healing bukan liburan ya. Healing untuk memulihkan darahnya, bahkan kalau di Street Fighter 4 dia bisa balikin darahnya sampai setengah lebih. Kampret. Sayangnya belum ada informasi dia bakal muncul di game Street Fighter atau enggak. Di posisi pertama ada Eddie Gordo. Ya, ini dia karakter yang kita bilang tadi. Tiger dan Christy memiliki gerakan yang sama persis dengan Eddie Gordo. Nggak ada bedanya sama sekali. Eddie lahir dari keluarga sultan super tajir di Brazil. Ayahnya bekerja untuk menghancurkan kartel narkoba di sana. Waktu umur 19 tahun pas pulang sekolah, dia ngeliat bokapnya sekarat dan bokapnya bilang sama Eddie untuk ngaku ke polisi kalau dia yang nembak bapaknya. Supaya dia masuk ke penjara. Sebelum wakat, bokapnya bilang penjara itu tempat yang aman buat dia. Setelah keluar dari penjara, dia memutuskan untuk ikut turnamen Tekken supaya bisa dapat bantuan dari Mishima Zaibatsu untuk membalas dendam ayahnya. Nah, di sini Eddie tuh beda banget sama karakter capoeira yang lain. Kalau biasanya mereka itu orangnya riang, ramah, ceria, dia sama sekali nggak, jauh cenderung murung, cemberut, dan jarang senyum. Mungkin karena masa lalunya yang kelewat surem. Eddie adalah karakter yang mempopulerkan capoeira di dunia game fighting. Dia menjadi karakter yang paling populer di Tekken 3 karena gaya bertarungnya dan serangan-serangannya yang keren dan enak dilihat. Nggak cuma itu, dia adalah karakter yang cukup mudah untuk dimainin bagi pemain pemula. Karena basic dari capoeira itu serangannya tendangan, banyak dari player pemula itu make dia ya tinggal spam tombol tendangan aja gitu dan bisa jadi combo. Ya tipe player yang mencet asal yang penting combo lah gitu, nyerang. Tapi aslinya karakter Eddie adalah karakter yang cukup sulit untuk dikuasai. Nggak cuma karena gerakan yang terlalu banyak, tapi juga stance atau kuda-kudanya yang beragam. Jadi kalau kita mau bener-bener nguasain make Eddie itu aslinya rumit banget. Tapi di samping semua itu, Eddie adalah pelopor dari bela diri capoeira di dunia game fighting. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar kalian nggak ketinggalan sama konten-konten gabut dari kami. Dan akhir kata, salam PC Kentang.